Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar di bab 3, yaitu tentang garis dan sudut. Nah, di sini ada peta konsep atau mind mapping. Nah, di sini ada garis dan sudut terbagi menjadi dua, yaitu garis dan juga sudut. Nah, kita sudut materi akan dijelaskan di materi berikutnya. Kemudian kita akan fokus ke garis. Nah, garis sendiri terbagi menjadi 4 bagian di sini. Di sini ada hubungan antar garis, ada pembagi garis, kedudukan dua garis, dan kemudian perbandingan segmen garis. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang hubungan antar garis. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang? Nah, di sini saya akan terangkan, yaitu yang pertama titik. Titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar, atau tidak mempunyai ukuran atau besaran. Nah, sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, yaitu A besar, B besar, C besar, D besar, dan seterusnya. Nah, itu titik. Kemudian garis. Garis dapat dibentuk dari minimal 2 titik. Garis digambarkan dengan tanda panah di setiap ujungnya. Di setiap garis dituliskan dengan huruf kecil. Nah, kalau tadi titik huruf besar, kalau yang garis itu huruf kecil ya. Nah, di sini ada garis A, garis B, garis C, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada bidang datar. Bidang datar dapat dibentuk dari minimal 3 titik. Bidang datar memiliki panjang dan lebar. Nah, di sini ada contohnya nih. Di sini ada sebuah titik. Nah, ini misalkan saya bikin sebuah titik, ini titik A ya. Nah, kemudian ada garis. Nah, ini garis, ini di sini ada 2 titik, kan tadi terdiri dari minimal 2 titik ya. Jadi bikin 2 titik, kemudian dibikin sebuah garis. Nah, di sini kasih tanda panah, maksudnya tak terhingga ya. Jadi, nah, kemudian saya kasih di sini saya beri nama dengan L kecil. Nah, ingat-ingat kalau tadi titik kan hurufnya besar, kalau yang garis itu hurufnya kecil. Nah, jadi saya bisa baca dengan garis L ya. Jadi ini L, ini garis L. Kemudian di sini ada sebuah garis L tadi, saya berikan sebuah titik di tengah-tengahnya. Maka dibacanya yaitu titik A ini pada garis L. Nah, bagaimana kalau yang berikutnya lagi seperti ini? Ada sebuah garis, titik A-nya berada di luar. Berarti bacanya adalah titik A di luar garis L. Jadi titik A ini berada di luar garis L kan ya. Oke, lanjut. Kemudian bidang datar. Nah, ini contoh bidang datar. Jadi di situ ada panjang dan lebar seperti yang tadi dijelaskan tadi ya. Nah, di sini kalau bidang datar biasanya ditulis dengan bentuk tulisan gini nih. Alfa ya, alfa, beta, gamma, seterusnya gitu. Jadi itu huruf-huruf Yunani ya, huruf Yunani. Nah, kemudian di sini misalkan ada contoh sebuah titik A. Nah, maka dibacanya adalah titik A pada bidang alfa. Jadi titik A ini berada di bidang alfa sini, jadi berada di tengah-tengahnya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana kalau berada di luar bidang? Berarti kita taruh titiknya di luar bidang sininya ya. Nah, berarti misalkan titiknya berada di luar bidang. Nah, misalkan contohnya adalah titik A. Maka kita bisa baca titik A di luar bidang alfa. Oke, berikutnya kita belajar tentang hubungan titik dan garis. Nah, di sini saya berikan contoh. Di sini ada sebuah garis M. Nah, B-nya di titik M tadi ya, berarti sama kayak tadi contohnya. Tadi L, sekarang M. Nah, ini misalkan titiknya B, jadi sama aja ya. Nah, berikutnya juga sama, titik B nya berada di luar, maka titik B di luar garis M. Nah, kita lanjut aja. Kemudian yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Sama seperti tadi kalau tadi bentuknya alfa itu yang namanya alfa, ini beta, jadi bacanya beta. Nah, di sini misalkan tadi titik A sekarang titik C ya. Titik C pada bidang beta, jadi berada di dalam bidang. Gampang ya. Kemudian
titik C berada di luar bidang B. Ya, jadi mengulang yang tadi masih gampang ya. Kemudian lanjut, hubungan antara garis dan bidang. Nah, kalau tadi titik, sebelumnya adalah titik nih, titik pada bidang. Nah, sekarang berikutnya kita ganti sebuah garis pada bidang. Nah, jadi hubungan antara garis dan bidang. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada sebuah garis L. Nah, di sebuah bidang, jadi bidang apa ini? Alfa ya. Jadi garis L berada pada bidang alfa. Nah, berikutnya kalau misalkan di luar adalah garis L berada di luar bidang alfa. Nah, ada satu lagi nih yang beda. Nah, kalau misalkan kita garisnya itu berada di tengah-tengahnya dan membelah menjadi dua bagian atau menembus ya. Nah, maka disebutnya adalah garis L menembus bidang alfa. Oke. Lanjut. Berikutnya kita belajar tentang titik-titik segaris. Nah, titik-titik segaris itu adalah dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Nah, jadi intinya di sini nih, pada garis yang sama. Istilah titik-titik segaris biasa disebut dengan kolinear. Nah, contohnya kayak gini. Ada sebuah garis, nah di tengah-tengahnya ada dua titik. Kalau tadi kan satu titik ya, nah ini kalau ini dua titik. Nah, maka disebut juga titik-titik segaris atau kolinear. Oke ya. Lanjut ya, paham ya. Berikutnya yaitu titik-titik sebidang. Yaitu adalah dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Nah, kalau tadi ini titiknya berada pada sebuah garis. Nah, kalau ini sebuah bidang ya, bidang yang sama. Nah, istilah titik-titik sebidang biasanya disebut dengan koplanar. Nah, kalau tadi dalam sebuah garis disebut kolinear, kalau dalam sebuah bidang disebut koplanar. Nah, contohnya kayak gini. Ada dua titik, ada titik C, titik D dalam sebuah bidang, atau bisa juga disebut dengan bidang beta ya. Nah, maka bisa kita baca adalah titik C dan titik D pada bidang beta. Nah, disebut juga dengan koplanar. Berikutnya, garis yang melalui titik A dan titik B disebut dengan ini garis AB. Nah, kalau yang kayak tadi berarti kita bisa nulis kayak gini ya. Jadi yang gambar tadi ini titik A titik B berada di sebuah garis bisa dituliskan dengan kayak gini nih. Jadi AB terus ada tanda panah 2 gitu. Dua-duanya ada tanda panahnya. Nah, kemudian kalau misalkan gini, di bawah ini adalah ruas garis segmen. Kalau tadi kan garis melalui titik AB, pakainya 2 panah gitu ya, kanan dan kiri. Nah, kalau ini ada sebuah segmen. Jadi misalkan ada sebuah titik, kemudian ada titik yang lainnya. Nah, jadi nggak ada sebuah tanda panah gitu ya. Nah, kalau nggak ada tanda panah berarti ditulis nggak ada tanda panah juga. Jadi AB cuma garis saja di bawahnya, di atasnya ya. Jadi AB garis di atasnya. Nah, kalau tadi AB di garis atasnya tapi ada tanda panahnya dua-duanya. Oke, berikutnya ada lagi yang sedikit beda yaitu begini nih. Di bawah ini adalah sinar garis AB. Atau gini deh. Jadi ini sebuah sinar. Kalau tadi segmen itu kan ada 2 titik. Kalau ini 2 titik ditambah sama ada panahnya. Nah, kalau kayak gini gimana? Berarti ini disebut dengan sinar ya. Berarti sinar AB, atau kita bisa bikin panah tapi satu doang ditanda panah 1. Jadi dari A ke B, nah ini ada tanda panah. Oke ya, paham ya. Lanjut. Memiliki titik pangkal di A. Berarti kan titik pangkalnya di A nih. Pusatnya di A, tapi tidak memiliki titik ujung. Jadi nggak punya ujungnya ya. Beda sama segmen tadi kan ujungnya ketahuan di B tadi ya, kalau yang tadi. Oke. Di sini ada contoh yang sedikit berbeda. Nah, di sini ada AB yang itu sama dengan BA. Nah, ini kalau yang tadi titiknya tanda panahnya atasnya tanda panahnya sama-sama ya. Jadi kalau atas bawah tanda panahnya sama itu berarti mau dibalik AB sama BA itu sama aja. Contoh kayak gini. AB sama dengan BA. Nah, mau titiknya A-nya di depan, B-nya di depan atau dibaliknya itu sama aja ditulis. Boleh yang ini juga boleh dibaca sama ya. Berarti intinya ini sama, pokoknya sama. Nah, kemudian kalau segmen AB sama dengan segmen BA, berarti kalau segmen juga sama. Penulisan mau AB atau dibalik BA itu sama.
Yang beda adalah ini nih. Tetapi kalau sinar AB tidak sama dengan sinar BA. Kenapa begitu? Karena gini. Kita lihat tadi yang titik pangkal ya pertamanya nih, titik pangkal di A. Nah, ini kita bisa sebut kalau titik pangkal di A berarti A ke B ya, pakai tanda panah gini. Nah, kalau misalkan ini nih kan A ke B ini sama ya tadi ya. Titiknya di pangkalnya di A ke B, nah ada tanda panah. Nah, beda dengan kalau misalkan BA, tanda panah di atasnya. Beda ya, jadi ini titik pangkalnya di B, bukan di A tadi. Nah, jadi ini berbeda, jadi nggak sama. Jadi ini tidak sama dengan. Jadi kalau yang BA ini titik pangkalnya di B, kemudian tanda panah. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ada kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis terbagi menjadi sejajar, berhimpit, berpotongan, dan tegak lurus. Nah, ini nih. Sejajar simbolnya kayak gini ya. Jadi ada dua garis gitu, coret gitu. Sejajar itu gimana? Sejajar itu jadi dia nggak bersentuhan. Jadi atas sama bawah gini. Atau yang menyamping gini ya, jadi nggak bersentuhan. Nah, kalau berhimpit jelas namanya juga berhimpit, jadi bersentuhan, saling nempel. Nah, ini kayak gini. Jadi garis A misalkan di tengah-tengah ini, nah garis B berada di luarnya. Jadi saling nempel. Oke, paham ya? Lanjut. Berpotongan namanya juga berpotongan, jadi saling memotong. Garis A memotong garis B, atau sebaliknya garis B memotong garis A. Nah, ini juga sama ya. Kemudian tegak lurus. Nah, tegak lurus simbolnya kayak gini ya. Ini ayat terbalik gini. Nah, ini tegak lurus. Nah, tegak lurus biasanya, ini misalkan contoh nih, garis A dengan garis B, biasanya memiliki sudut 90 derajat. Jadi tegak lurus itu selalu memiliki sudut 90 derajat. Nah, kalau tadi simbolnya sejajar ini jangan lupa ya, simbol sejajar kayak gini, berpotongan, ada silang. Kalau tegak lurus kayak gini. Lanjut. Membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Yang pertama adalah gini langkah-langkahnya. Buatlah sembarang ruas garis AB, berarti buat nih garis AB. Kemudian dari titik A buatlah ruas garis AM. Dari titik A ini titik A tadi ya, buat AM. Jadi misalkan saya bikin ke bawah gini nih, jadi kayak gini nih, A ke M. Nah, terus dengan ukuran 5 bagian sama panjang. Nah, maka dari A ke M ini saya bagi 5 nih. 1 2 3 4. Saya bagi 5 ini ya, 5 bagian maksudnya nih. 1 2 3 4 5. Jadi 5 bagian. Nah, hubungkan titik M dengan B. Jadi saya hubungkan M ini dengan B. Jadi ini saya bikin sebuah titik misalkan di sini M, terus dihubungkan dengan B. Lanjut ya, buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB. Nah, ini saya bikin garis. Nah, ternyata saya dapat cerminannya di sini nih, ada P1, ada Q1, ada R1 dan S1. Nah, jadi cerminannya ya. Nah, maka kesimpulannya adalah dengan demikian terbagilah ruas AB menjadi 5 bagian yang sama panjang. Jadi P1, Q1, ini saya tulis ulang ya, Q1, R1 dan S1. Nah, jadi P1, Q1, R1 dan S1. Jadi gini ya. Jadi nah ini ternyata dapat bayangannya di sini. Kalau kita bikin sebuah titik di garis-garisin gitu, ternyata terbagi menjadi bagian yang sama ya. Kayak gitu. Nah, lanjut ini yang paling penting nih, contoh soal perbandingan segmen. Jadi ada sebuah segitiga. Nah, bagaimana kita mencari nilai X ini nih? Nah, di sini diketahuinya cuman dari A ke D 3 cm, D ke C 9 cm, C ke E 12 cm. Nah, E ke B berapa? Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah gampang sekali. Pertama adalah dari misalkan itu titik pusatnya kita misalkan yang A dulu ya. A ke C. Nah, ini A ke C ini panjangnya berapa? Nah, maka A ke C ini 3 ditambah 9 ya. Berarti kan A ke C itu adalah penjumlahan dari yang 3 ini dari A ke D ditambah D ke C ya. Jadi 3 tambah 9 ya 12 ya. Nah, berikutnya itu berbanding dengan dari yang titik sini A ke D. Jadi tadi A ke C keseluruhannya dari titik sini ke titik sini. Nah, itu A ke C baru banding A ke D. Nah, berikutnya perbandingan berikutnya adalah
sama kayak tadi ya. Jadi dari titik ujung sini B ke C. Nah, ini B ke C ini itu berbanding dengan B ke E. Saya gambarkan gini deh biar gampang ya. Ini ke sini. Nah, yang ini ke sini. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Ini dari B ke C, dari B ke E. Ya, jadi perbandingan sama tuh. A ke C, A ke D sama dengan B ke C banding B ke E. Nah, jadi sama ya istilahnya. Perbandingannya sama. Kemudian berikutnya berdua ini juga itu perbandingan kedua ini adalah sama juga dengan perbandingan A ke B dengan D ke E. Nah, jadi ini tiga ini sama ya perbandingannya. Nah, jadi pahamin dulu ya kalau ngerjakan soalnya seperti ini. Nah, tadi kita fokus lagi nyari B ke E. Nah, berarti kita butuhkan dua ini nih. A ke C, A ke D, B ke C, B ke E. Nah, ini AB sama DE nggak ada ya, berarti nggak usah. Ini nggak usah dipedulikan. Jadi yang samping-samping aja. Yang samping sini sama samping sini. Nah, itu kita mau mencari. Berikutnya tadi gimana rumusnya? A ke C. Berarti 3 ditambah 9 yaitu 12 ya. Kemudian A ke D 3. Nah, sama kayak tadi B ke C itu berarti kita misalkan berarti kan B ke C itu adalah hasil dari BE ini ditambah E ke C ya. Jadi X ditambah 12. Nah, ini X tambah 12. Nah, BE-nya itu tadi berapa? BE-nya kan belum diketahui. Jadi misalkan kasih simbol X. Jadi boleh pakai huruf ya, boleh pakai A sampai ke Z. Nah, saya coba pakai yang X. Nah, lanjut ya. Perbandingan 12 banding 3 berarti 12 per 3. X plus 12 banding X berarti X plus 12 per X. Nah, jadi gini perbandingannya ya. Nah, jangan lupa. Nah, berikutnya adalah pengerjaannya selalu kalau misalkan ada dua perbandingan kayak gini dikali silang. Jadi 12 dikali X. Nah, ini ya 12 dikali X berarti 12X ya. Terus 3 dikali X plus 12 berarti 3 dalam kurung X plus 12. Nah, 12X tetap 12X. Nah, ini dikali 3 dikali X 3X. 3 dikali 12 36. Nah, selanjutnya 12X tetap 12X turun ke bawah. 3X ini pindah ya. Dari kanan ke kiri pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas berarti berubah tanda. Tadinya plus jadi min. Jadi 12X dikurang 3X sama dengan 36. Ya, lanjut ya. 12X dikurang 3X berarti hasilnya 9X. Nah, turun 36 yang turun ya. Jadi kemudian gimana biar nyari nilai X ya? Masing-masing dibagi angka yang di depannya sama ya. Di sini kan angkanya 9X. Maka di bawahnya dibagi 9, sebelah kanannya juga dibagi 9. Nah, sini habis ya. Jadi sisa X. 36 dibagi 9 hasilnya 4 cm. Oke, lanjut ya. Paham ya? Contoh berikutnya. Di sini ada segitiga juga sama. Penyelesaiannya sama aja kayak tadi ya. Berarti dari A ke C. Nah, ini dari A ke C. Terus berbanding dengan A ke D. A ke C berbanding dengan A ke D. Itu sama dengan, nah kalau ini tadi kan sisi dengan sisi. Nah, ini berbeda ya. Jadi misalkan ini ada, kita mencari P-nya berapa di sini nih. Nah, di sini P-nya adalah B ke C ya. Jadi perbandingannya langsung aja A ke C berbanding A ke D. Berarti B ke C berbanding dengan D ke E. Ya, paham ya sama kayak yang contoh yang tadi sebelumnya. Lanjut. A ke C, berarti A ke C itu adalah hasil dari 6 ditambah 4 atau 10. A ke D adalah 6. B ke C-nya misalkan P ya, misalkan di situnya kan di soalnya dimisalkan P. DE-nya itu 3 cm. Nah, berarti kita masukkan angka 3. Nah, dapat seperti ini 10 banding 6, P banding 3. Nah, lanjut baru perbandingan ini kita tuliskan jadi kayak gini ya, jadi pecahan gini 10 per 6 per 3. Nah, sama kayak tadi lagi. Kita dapat perbandingannya baru dikali silang ya. 10 dikali 3 maka hasilnya 30. 6 dikali P 6P. Nah, ngilangin 6 nya gimana caranya? Masing-masing dibagi angka yang sama ya. Jadi di sininya 6 maka dibagi 6. Nah, sebelah kanan dibagi 6 maka sebelah kiri juga harus dibagi 6. Jadi harus sama ya posisinya ya. Jadi
Kalau dibagi 6 maka dibagi 6 bagi 3 bagi 3 gitu ya. Jadi kalau ada perbandingan harus sama. Nah, ini 6-nya dicoret. 30 bagi 6 5. Jadi P-nya sama dengan 5. Nah, dapat hasilnya 5 cm. Oke. Nah, ini yang terakhir. Gimana kalau ada soal seperti ini? Nah, ini agak susah karena tadi kan kalau tadi gampang segitiga. Nah, kalau ini bentuknya trapesium. Tentukan panjang AB. Nah, AB-nya nih yang ditanya nih. Yang diketahui cuman ini AE, AD, nah seterusnya ya, berikutnya kayak gini yang diketahui. Pertama-tama langkah pertama adalah kita bikin dulu kayak gini. Garis bantu. Nah, tadinya kan ini nih. Tadinya kan belum ada nih. Kita bikin garis di sini. Nah, ini kita bikin garis. Nah, setelah udah dibikin garis, kita lihat nih di sini nih ada 2 perbandingan nih. Tadinya kan di sini 8. Nah, kita tulis 8 juga di sini. Di sininya 7, tetap 7. ED-nya 3 berarti tetap 3 ya. Nah, kalau udah diberi garis kayak gini, berarti di sininya kan 3 nih. Nah, maka sebelah sini juga mesti sama dong ya kan. Jadi 3 sama 3, 7 sama 7. Nah, berikutnya kita kasih titik yang beda ya di sininya ya. Di sini saya kasih tambahan. Di sini kan A B C D E F kan udah ada. Berarti saya ganti misalkan ditambahin lagi G sama H. Nah, jadi saya kasih bantu hurufnya ya, G sama H. Nah, berikutnya di sini ini udah diketahui, yang sebelah sini diketahui semuanya. Nah, di sini ada 1,8. 1,8 itu dapat dari mana? Dari sini nih. E ke F ya kan ya. E ke F-nya 9,8. Nah, maka E ke F sini kan ini E ke H-nya kan sama D ke C kan sama ya, sama-sama 8. Di sini 8, di sini 8. Nah, maka berarti sebelah sini adalah hasil dari 9,8 ini dikurang sama yang 8. Nah, maka sisanya adalah 1,8 cm. Nah, ini jadi panjang HF. Nah, yang ditanyakan adalah panjang AB nih. AB belum diketahui ya. Ini saya udah tulis. Tapi nanti kalian akan tahu hasilnya gimana. Nah, di sini otomatis panjang DC itu sama dengan 8. Panjang EH-nya itu sama dengan 8 juga. Panjang AG-nya juga sama dengan 8. Nah, GB-nya ini kita belum tahu. Nah, ini saya udah tulis di sini jawabannya. Kenapa jawabannya segini? Nanti kita akan tahu semuanya ya. Nah, lanjut dulu aja. Pertama tadi yang udah diketahui adalah ini dulu nih. HF-nya 1,8 cm. Nah, untuk mencari itu dulu kita keluarin dulu nih. Tadi kan kita dapat segitiga ya, dapat segitiga ini nih. Kita keluarin segitiganya ke samping. Jadi CH ini G-nya dikeluarin, B-nya juga dikeluarin, F-nya dikeluarin. Nah, di sini ada 3, taruh 3, 7 taruh 7, 1,8 taruh 1,8 nih. Kita bisa nyari GB yang tadi kita tanyakan ini. Kok kenapa dapat 4,2 cm? Nah, kita cari nih dari sini. GB. Nah, GB dapatnya dari mana? Dari kayak tadi caranya sama. G ke C atau boleh juga C G ya, sama aja ya. Nah, kalau di sini saya misalkan C ke G ya, berarti dari C dulu deh titiknya deh. Kita samain ini. Nah, C ke G berbanding dengan C ke H. Nah, ini. Kalau di sini dulu nih, dari titik pusatnya C ke H berbanding C ke G. Sama aja ya, jadi C ke H berbanding C ke G keseluruhannya. Nah, lanjut. Nah, berikutnya adalah H ke F ini berbanding dengan G ke B. Jadi, yang ini kan tadi C ke G berbanding yang keseluruhan. Terus H ke F berbanding dengan GB, G ke B. Nah, berikutnya C ke H itu adalah 3 cm. C ke G itu adalah hasil dari 7 tambah 3 ini ya. Oh, ini saya salah tulis ini. C ke G-nya adalah 7 tambah 3 berarti 10. Nah, maka perbandingannya adalah 3 banding 10. 3 banding 10. Nah, 1,8 banding GB. Nah, 1,8 banding GB. Berarti 3 kali GB 10 dikali 1,8 dikali 10 nih. Ini salahnya. Salah tulis. Nah, jadi 1,8 dikali 10. 1,8 dikali 10 adalah hasilnya 18 dibagi dengan 3. Nah, ini kan 3 dikali GB berarti 3 GB. Nah, masing-masing dibagi 3 ya.
3 GB dibagi 3 biar GB-nya hilang. Nah, di sini 3-nya hilang jadi sisa GB. 18 bagi 3. Nah, ini salah nih. Keliru, salah tulis. 18 bagi 3 berarti berapa? 6 ya. Nah, hasilnya adalah 6 cm. Nah, ini agak keliru, berarti di sininya 6. GB-nya adalah 6 cm. Nah, jadi tadi ya. Gampang kan ya? Jadi cari ininya, 18 bagi 3 itu adalah 6. Dapat di sininya 6. Berarti panjang G ke B itu adalah 6 cm. Panjang A ke G adalah 8 kan ya, dari sini nih. Berarti A ke B itu panjangnya berapa? Kan tadi ditanyakan A ke B ya. Berarti A ke B adalah AG ini 8 ini ditambah sama, nah tadi hasilnya berapa? 6. Jadi 8 ditambah 6 adalah hasilnya 14 cm. Nah, jadi kalau misalkan mau mencari trapesium kayak gini, jadi kasih garis bar tuh ya, kasih garis bar sini. Nah, kayak gitu. Jadi dapat hasilnya 14 cm. Oke, sampai sini paham? Terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.